Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan khutbah tentang pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di atas bukit Sofa, beliau kumpulkan kaum Quraisy ketika itu. Lalu bertanya kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, seandainya saya mengatakan kepada kalian akan ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya?" Dengan serentak kaum Quraisy ketika itu menjawab, "Percaya wahai Muhammad, karena kau tak pernah berdusta." "Wahai kaumku," kata Rasulullah, "apakah kalian percaya jika di kaki gunung ini akan keluar kuda yang besar?" Dengan serentak kaum Quraisy menjawab, "Percaya wahai Muhammad, karena kau selalu benar ucapan." Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Wahai kaumku, sesungguhnya saya adalah Rasulullah. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk karena Allah." Kemudian dengan serentak, bahkan ada yang teriak dengan lantangnya, yaitu Abu Lahab,
Wahai Muhammad, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Hanya untuk menyembah Tuhan yang satu? Kami tidak mau, wahai Muhammad. Kami tidak mau, wahai Muhammad. Binasa kau Muhammad. Maka turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dia benar-benar binasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunnatullah ketika kita mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah, pasti ada tantangannya. Itu sunnatullah dalam berdakwah, pasti banyak tantangannya. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun, jamaah sekalian. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah tentang tauhid, mengajak mengesahkan Allah. 10 tahun di Mekah tentang akhlak. Ketika itu Rasulullah berdakwah mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah, beribadah hanya untuk karena Allah. Maka orang kafir Quraisy ketika itu ngelobi Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW, supaya beliau tidak berdakwah, supaya beliau tidak mendakwahkan ini tauhid. Datanglah Abu Thalib. Apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, seandainya matahari kau letakkan di atas tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kau hancurkan ini matahari, kau hancurkan ini bulan, aku tidak akan pernah berhenti berdakwah. Akan terus ku sampaikan ini pentingnya tauhid, pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa. Allahus Somad. Allah tempat satu-satunya meminta. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama jamaah sekalian, Allahus Somad, ayat yang kedua surah Al-Ikhlas. Allah tempat satu-satunya meminta. Ingin minta hujan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad. Ingin panas, Allahus Somad. Ingin belitung ini tentram, damai, selamat, Allahus Somad. Meminta hanya kepada Allah. Demi Allah jamaah sekalian, tidak ada ritual khusus ketika kampung kita ingin selamat. Tidak ada ritual khusus kalau laut kita ingin selamat. Tidak ada ritual khusus. Ritual khusus adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekira penduduk negeri, kata Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah, akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayatku. Tunggu, kata Allah, akan kusiksa mereka. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak ada ritual khusus. Jangan memancing murka Allah dengan melakukan kesyirikan kepada Allah, menduakan Allah. Ini penting tauhid jamaah sekalian. Penting tauhid. Sebuah ilustrasi jamaah sekalian. Ada seorang pemuda-pemudi melakukan hubungan suami istri. Yang pertama tanpa ijab kabul, tanpa pernikahan. Yang kedua, pemuda-pemudi melakukan hubungan suami istri diawali dengan akad nikah, ijab kabul. Tentunya satu dan dua ini, pemuda-pemudi yang pertama sama-sama melakukan hubungan suami istri. Pemuda-pemudi yang kedua sama-sama melakukan hubungan suami istri. Yang pertama, pasangannya pertama berdosa tanpa ijab kabul.
Yang kedua, mendapat pahala karena ijab kabul. Hati-hati dengan ucapan. Hati-hati dengan ucapan kita. Jangan sampai ucapan ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Sama-sama hubungan suami istri, pemuda-pemudi yang pertama, pemuda-pemudi yang kedua. Yang membedakan ijab kabul lisan. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, menduakan Allah. Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka dia telah berbuat zalim yang sangat besar. An-Nisa 116 disebutkan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah pasti mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa menduakan Allah, menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia sesat sangat jauh. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita beribadah hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Khatib garis besar, tidak ada ritual khusus ketika kampung ingin selamat. Tidak ada ritual khusus ketika rumah kita ingin selamat. Tidak ada ritual khusus kalau laut kita ingin selamat. Ritual khusus bagi kaum muslimin bertakwa kepada Allah. Dengan kita taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah turunkan berkah ke negeri Laskar Pelangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.